Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 2 BPGSD yang akan mempresentasikan tentang aspek-aspek praktis menulis permulaan yang beranggotakan saya, Kania Tufati Estiana Nur, selaku moderator, kemudian ada Nena Nur Maulani, Ayuni, dan Devira Dwi Novita. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya. Aspek-aspek praktis dalam menulis permulaan ada 3, yaitu yang pertama adalah aspek punktuasi. Punktuasi adalah seperangkat tanda baca yang merupakan unsur penting dalam suatu tulisan. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara, atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Punktuasi ini berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami makna tulisan. Selanjutnya ada macam-macam punktuasi. Yang pertama, tanda titik, simbolnya sebagai berikut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan akhir dari sebuah tuturan kalimat. Contohnya, saya sedang memasak di dapur. Nah, pada akhir kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Kemudian dapat dipakai pada akhir singkatan gelar atau jabatan. Contohnya, Prof. Ridwan. Dan dapat juga dipergunakan untuk memisahkan angka pada jam, menit, detik untuk menunjukkan waktu. Contohnya, pukul 21.30. Yang kedua, ada tanda koma, simbolnya sebagai berikut. Tanda ini digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Contohnya, karena sakit, saya tidak pergi ke sekolah. Untuk memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian, dan untuk memisahkan kata atau ungkapan penghubung. Contohnya, meskipun demikian, saya tetap menunggunya. Yang ketiga, titik koma, simbolnya sebagai berikut. Digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. Contohnya, hujan makin deras, titik koma, penulis berteduh di bawah pohon. Dan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Contohnya, ibu menyiram bunga di taman, titik koma, ayah mencuci mobil di garasi. Yang keempat, titik 2, simbolnya sebagai berikut. Tanda ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya, kita membutuhkan barang-barang berikut, titik 2, meja, kursi, dan lemari, titik. Dan dapat juga digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, ketua, titik 2, Rangga. Dan dapat digunakan dalam teks drama, kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, direktur, titik 2, tanda petik, tolong antarkan saya ke bandara, tanda seru, tanda petik. Yang kelima, ada tanda hubung, simbolnya sebagai berikut. Tanda ini digunakan untuk memisahkan suku kata yang terdapat pada akhir baris, dan juga dapat digunakan untuk menyambungkan bagian-bagian dari kata ulang. Contohnya, rumah-rumah. Serta dapat digunakan untuk memperjelas hubungan antara bagian kata. Yang keenam, ada tanda kutip, simbolnya sebagai berikut. Tanda ini dapat dipergunakan untuk mengutip kata-kata seseorang.
dan untuk menulis judul karangan dari majalah atau buku, serta untuk menyatakan sebuah kata asing. Yang ketujuh, ada tanda seru. Simbolnya sebagai berikut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan suatu pertanyaan yang penuh emosi, untuk menyatakan suatu perintah, dan untuk menyatakan bahwa orang yang mengutip sesuatu sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dikutip. Yang kedelapan, ada tanda tanya. Simbolnya sebagai berikut. Tanda ini digunakan untuk menyatakan keraguan-raguan atau ketakutan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nena. Kepada Nena, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kania. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam punktuasi. Ada garis miring. Nah, garis miring dipakai dalam penomoran kode surat, contohnya nomor 07 garis miring LK garis miring 2002 sebagai pengganti kata dan atau per, contohnya kata putra garis miring putri. Nah, selanjutnya tanda kurung siku untuk menerangkan sesuatu di luar jalannya teks atau sisipan keterangan dan mengapit bagian suatu kalimat yang sudah ditempatkan dalam tanda kurung. Selanjutnya ada tanda kurung. Nah, tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, mengapit karangan atau penjelasan, dan mengapit angka atau huruf. Nah, materi yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai kapitalisasi. Apa sih kapitalisasi itu? Nah, kapitalisasi adalah penulisan kata dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital untuk huruf pertamanya dan huruf kecil untuk huruf. Kemudian ada jenis kapitalisasi. Ada dua jenis kapitalisasi utama, yaitu kapitalisasi kalimat atau sentence case dan kapitalisasi judul atau title case. Aturan kapitalisasi kalimat sederhana. Kapitalisasikan kata pertama, nama diri, misalnya nama orang, nama lembaga, dan lain-lain. Dan kata lain yang dikapitalisasikan berdasarkan aturan lain, misalnya singkatan MPR. Aturan kapitalisasi judul sedikit lebih pelik. Terima kasih kepada Nena yang sudah menjelaskan materi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayuni. Kepada Ayuni, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Aturan kapitalisasi judul. Menurut pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia atau PUADI terlalu sederhana. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata termasuk unsur kata ulang sempurna. Di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama majalah dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Aturan kapitalisasi. Yang pertama itu ikuti aturan kapitalisasi kalimat. Yang kedua, kapitalisasikan semua unsur kata ulang sempurna. Ketiga, kapitalisasikan semua kata yang tidak termasuk kata tugas. 4. Kapitalisasikan kata tugas bila terletak pada posisi awal judul. Tata bahasa. Tata bahasa adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah yang mengatur penggunaan bahasa. Tata bahasa merupakan ilmu linguistik, ilmu yang mempelajari bahasa. Tata bahasa dalam bahasa Indonesia sudah diatur dalam buku Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Ciri-ciri tata bahasa. Pembentukan kata dilihat dari afikasi atau pengimbuhan dan reduplikasi pengulangan. Sarana-sarana dari tingkat leksikal maupun di tingkat gramatikal dapat digunakan untuk menyatakan arti. Satuan sintaksi bersifat senyawa, jalinan tingkat gramatikal dan leksikal yang perlu diperhatikan. Sifat tata bahasa. Secara umum, tata bahasa bersifat normatif atau umum, yaitu tata bahasa tersebut disusun berdasarkan gejala-gejala bahasa yang umum dipakai dalam suatu masyarakat.
Satu tata bahasa normatif memberikan uraian atas struktur umum dari suatu bahasa, tetapi mengikat bahwa bahasa selalu berkembang setiap saat, maka selalu ada perubahan yang terjadi atas struktur bahasa. Oleh karena itu, tata bahasa normatif harus tetap bersifat deskriptif. Baik, terima kasih kepada Ayuni yang telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Devira. Kepada Devira, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Terima kasih kepada Kania yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, saya Devira Dwi Novita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis tata bahasa. Yang pertama, tata bahasa deskriptif, yaitu disusun berdasarkan pencatatannya. Yang kedua, tata bahasa historis komparatif, yaitu membicarakan perkembangan struktur bahasa. Yang ketiga, tata bahasa tradisional adalah suatu istilah yang kerap kali digunakan untuk meringkaskan jajaran sikap dan metode yang dijumpai pada masa studi gramatikal sebelum munculnya ilmu linguistik. Yang keempat, tata bahasa generatif adalah bahasa struktur pikiran manusia. Yang kelima, tata bahasa transformasi dengan pokok pikiran kemampuan dan kinerja yang dicetuskan melalui aspek of the theory of syntax pada tahun 1965 disebut standar teori. Yang keenam, tata bahasa struktural adalah mendasarkan analisanya pada karakteristik bahasa yang bersangkutan sebagaimana adanya, bukan didasarkan pada kaidah bahasa lain. Yang ketujuh, tata bahasa tagmemik berkembang dari sebuah teori yang lebih komparatif tentang bahasa dan ruang lingkup perilaku manusia yang dikembangkan oleh Pike antara tahun 1956 sampai dengan 1960. Dan yang kedelapan, tata bahasa pedagogik adalah suatu deskripsi gramatikal mengenai suatu bahasa yang diperlukan bagi maksud-maksud pedagogis. Materi selanjutnya yaitu bidang-bidang tata bahasa. Yang pertama ada fonologi, yaitu bagian dari tata bahasa atau bidang ilmu bahasa yang menganalisa bunyi bahasa secara umum. Yang kedua ada morfologi, yaitu bidang linguistik atau tata bahasa yang mengkaji tentang pembentukan kata atau morfem-morfem dalam suatu bahasa. Yang ketiga ada sintaksi, yaitu ilmu mengenai prinsip serta peraturan untuk membuat sebuah kalimat. Dan yang keempat ada semantik, yaitu cabang linguistik yang mempelajari makna yang terkandung pada suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lain. Materi selanjutnya yaitu aspek-aspek tata bahasa. Yang pertama dilihat dari tujuannya, menciptakan alat bantu belajar berbahasa agar proses penguasaan bahasa sasaran berjalan dengan mudah. Yang kedua, dilihat dari pengorganisasian isinya. Tata bahasa deskriptif diorganisasikan dengan melandaskan pada teori bahasa atau linguistik. Yang ketiga, dilihat dari dasar pemeriannya. Pemerian tata bahasa deskriptif adalah data empiris atau intuisi yang diperoleh dari seseorang penutur bahasa. Yang keempat, dilihat dari gaya penyajiannya. Umumnya, gaya penyajian tata bahasa deskriptif merupakan uraian sistematis dalam menjawab pertanyaan. Dan yang kelima, dilihat dari ruang lingkup pemakaiannya.
bersifat universal dalam arti bahwa isi dan formatnya tidak ditentukan oleh variabel yang ada pada para pemakai, melainkan ditentukan oleh kaidah keilmuan linguistik. Sekian materi yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Devira yang telah menjelaskan materi terakhir. Baik, semua materi telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.